Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Waalaikumsalam Bu Rohma. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Rohma. Bu, sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan praobservasi dulu beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching hari ini kita akan amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Nanti Ibu kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ridhoi. Pada coach juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan kepada Pak Ridhoi tadi, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan untuk Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Pak Ridhoi itu saya ingin mengembangkan potensi presence, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi nanti? Saya ingin nanti itu lebih mengembangkan ke ini tuh, ke presence, ke kehadiran penuh ya, karena menurut saya dengan kehadiran penuh itu nanti saya dengan mendengarkan, dengan intens kepada coaching nanti itu harapan saya bisa menggali di situ akan timbul pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada coaching, sehingga nanti muncul ide-ide juga dari si coaching untuk dari masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan bisa ada chemistry-nya ya Bu ya dengan Pak Ridhoi. Terus yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai pada acara ini ya, jika coaching ini saya berhasil itu jika nanti si coaching ini nanti bisa mengeluarkan ide-idenya gitu, bisa menyelesaikan masalahnya dengan ide yang keluar dari beliaunya sendiri, dari pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang saya berikan nanti, dan juga nanti keberhasilannya nanti jika saya nanti bisa melaksanakan proses coaching nanti itu dengan alur cerita dengan runtut dan baik seperti itu. Demikian Ibu observasi kali ini dari saya kembalikan ke Ibu untuk melakukan coaching terhadap coachnya Ibu Pak Ridhoi. Iya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat siang Pak Ridhoi. Selamat siang Bu Fa. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sepertinya ada unek-unek ya Pak yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi seperti janji saya kemarin, saya sudah menghubungi jenengan lewat handphone. Jadi saya ingin bercakap-cakap, berkomunikasi mengenai permasalahan yang hari ini saya hadapi. Seperti itu. Kira-kira nanti kalau kita nanti ngobrol kan panjang lebar nanti itu harapan apa yang dari Pak Doi, dari obrolan kita ini harapannya apa? Harapan saya bisa mencurahkan pendapat saya, dan itu
bisa saya jadikan untuk saya menemukan proses yang bagus untuk saya kembangkan. Jadi saya ingin setidaknya apa yang saya hadapi hari ini bisa saya ceritakan ke Pulpa dan menjadi mengurangi beban dalam saya melaksanakan. Selain itu mungkin Pak Ridhoi tujuannya dari Pak Ridhoi membicarakan permasalahan dari saya ini nanti tujuannya apa Pak Ridhoi? Dan mendapatkan suatu kenyamanan yang di situ saya memiliki beban yang sudah terkurangi dengan saya bercerita dengan Pulpa. Jadi dengan bercerita nanti itu diharapkan paling enggak apa yang jadi unek-unek beban yang selama ini ada di depan Pak Ridhoi itu bisa berkurang seperti itu ya Pak Ridhoi ya. Oke Pak Ridhoi, saya ini terima kasih sekali ya kalau begitu menjadi teman ngobrolnya Pak Ridhoi ini, terima kasih. Oke Pak Ridhoi, kalau boleh saya tahu ini permasalahan apa ya yang dihadapi? Jadi saya itu kan sebagai guru BK di sekolah saya itu tidak mengajar. Jadi saya sebagai guru BK tidak mengajar, saya hanya menunggu siswa saya berkunjung di ruangan saya. Itu masalah saya yang pertama. Jadi memang di kurikulum Merdeka itu baru tahun ini saya mendapatkan jam, dan itu hanya 1 jam. Nah, sedang dalam penerapannya pembelajaran BK itu banyak sekali, ada layanan klasikal, ada layanan bimbingan karir, ada layanan bimbingan hambatan belajar. Jadi di modulnya itu sangat banyak. Namun waktu saya sangat terbatas, yaitu 1 jam dalam satu minggu. Nah, selain dari itu, saya sebagai guru BK saya juga merangkap menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, yang di dalam tugasnya saya harus mengontrol seluruh komponen-komponen pendukung sarana prasarana yang ada di sekolah untuk tetap berjalan, untuk tetap tersedia dengan baik, sehingga tercipta pembelajaran di sekolah itu yang aman dan nyaman. Jadi di sini permasalahannya Pak Doi ini merasa sebenarnya dari diri Pak Doi sendiri itu ingin ada jam lebih gitu ya. Ada jam lebih dan di situ saya bisa maksimal untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru BK. Juga saya bisa melaksanakan penuh tanggung jawab saya selalu bisa koordinasi untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Terus dari dari jam yang mungkin masih sedikit tadi ya Pak Dewi ya, ini apa yang sudah bisa Bapak berikan ke anak-anak? Yang sudah saya berikan ke anak-anak yang jelas sesuai dengan jadwal, saya melakukan pembelajaran sesuai jadwal. Jadi 1 jam di kelas 10 TKR itu saya lakukan seperti jadwal yang ada. Misalkan pagi, ya saya harus memang, jadi pagi sebelum saya masuk ke pembelajaran di kelas, saya harus melaksanakan tugas saya sebagai wakil dulu. Jadi saya harus berkeliling mengecek kelas dulu, ada kendala atau tidak, mulai dari bangku, mulai dari pintu, mulai dari papan tulis, itu saya cek dulu semua. Baru setelah pagi saya mengecek, jam saya masuk ke kelas. Ya. Jadi di sini ini kan tadi kan permasalahan yang pokoknya tadi itu kan dengan banyaknya materi dari BK ya, BK itu Pak Ridho itu kan hanya mendapatkan 1 jam pelajaran seperti itu, sehingga Pak Doi merasa, dan juga belum tugas-tugas lain yang dari Pak Ridhoi Ampung ya, sehingga Pak Ridhoi merasa bahwa itu belum cukuplah materi ini diberikan ke anak-anak kalau hanya dalam waktu sekian 1 jam itu. Yang tidak cukup. 1 jam itu waktu yang sangat terbatas, dan itu yang membuat hambatan saya
hambatan secara internal, jadi saya merasa kurang nyaman dengan kondisi ini dan saya tetap berusaha memaksimalkan walaupun itu juga agak sulit. Sulit ya. Kira-kira dampaknya apa Pak Ridho? Dampaknya dari dampak dari ini Bapak Ridho ya, waktu yang sedikit itu, terus materi yang belum tersampaikan itu, dampaknya ke anak-anak itu apakah ada dampak itu seperti itu? Kalau dampak saya rasa pasti ada. Yang jelas dampak yang utama satu, jadi saya sudah tidak begitu tidak terstruktur dalam pengajaran saya. Jadi keluar dari modul, Oh gitu. ya, pulang dari target. Kurang dari Ya, target. keluar dari target dan keluar dari modul. Jadi waktu 45 menit saya buat untuk refleksi pagi, terus resensi, terus pembiasaan kebaikan atau pembiasaan berdoa, pembiasaan untuk SPK. Itu kadang waktu untuk saya menyampaikan materi hanya 15 menit. Oh iya, seperti itu. Jadi kalau Bu Ulfa bertanya tadi, kendalanya ya sangat terbatas, dampaknya sangat terbatas, dan itu sangat membuat saya ya tidak nyaman. Dampaknya membuat saya tidak nyaman. Murid ya ada yang berpendapat nyaman karena waktunya sangat cepat. Kan anak-anak lebih senang kalau waktunya cepat. Tapi saya dalam beban mental saya tidak maksimal. Ya, padahal kan kalau materi BK ini bisa dikatakan materi yang sangat dibutuhkan anak-anak, kan, terutama untuk penanaman karakter dan pembiasaan yang baik terhadap anak ya. Dan bisa jadi itu nanti kan dampaknya ke anak itu lebih banyak kan Pak? Iya, lebih banyak. Apa itu lagi? Karena kurangnya materi yang masuk yang belum bisa tersampaikan oleh Pak Doi karena terbatasnya waktu. Oke Pak Doi. Kira-kira upaya apa Pak Doi yang sudah Pak Doi lakukan ini untuk memaksimalkan agar materi ini bisa tersampaikan kepada anak? Upaya yang saya lakukan agar materi yang saya sampaikan bisa maksimal itu saya memberikan waktu lebih kepada anak. Jadi saya mengasihkan angket berupa kertas. Jadi saya selipkan ke anak-anak di jam terakhir atau 15 menit terakhir saya menyampaikan angket berupa kertas. Silahkan ditulis apa yang menjadi masalah di hari ini atau di 1 minggu ke depan. Nanti kalau dari seluruh siswa ini ada yang bermasalah atau menghadapi masalah, silahkan menemui saya di jam istirahat atau di jam-jam tertentu. Ya, itu langkah saya seperti itu. Ya, agar saya tidak mengganggu proses bimbingan konseling di dalam pembelajaran. Jadi saya mengalihkan agar siswa itu menemui saya, dengan masalah yang dibawa dari kelas. Ya, selain itu langkah yang saya ambil ya, saya sering mungkin ketika hari Senin upacara atau mungkin ada pengarahan dari kepala sekolah, itu saya menyelipkan materi yang itu materi ringan seperti materi tentang manajemen waktu. Jadi agar murid tidak terlambat, itu saya sampaikan teknik-teknik manajemen waktu. Jadi meskipun tidak selalu mungkin di dalam ruangan seperti itu, Pak Ridho ini bisa menyampaikan poin penting dari materi BK yang harus disampaikan kepada anak ya. Dari kalau dihitung ini Pak Doi, kalau dihitung dengan skala dengan angka 1 sampai 10 ini dari upaya yang sudah Pak Ridho lakukan ini, kira-kira tingkat keberhasilannya itu sudah sampai level berapa Pak? Kalau hasil dan tingkat keberhasilan, saya merasa saya sudah di angka 8. Berarti dari upaya yang tadi dilakukan itu sebenarnya sudah di level 8 ya Pak Doi. Sebenarnya sudah cukup tinggi ya. Apakah masih ingin
ditingkatkan lagi Pak Doi? Yang jelas ya tetap ingin saya meningkatkan kompetensi saya, karena selain saya guru BK yang tadi pelayanan saya harus di luar jam, ya, tapi kan ada tugas lain seperti wakil bidang sarana itu kan saya harus benar-benar mengatur waktu saya untuk bagaimana mengatasi suatu kondisi bersamaan. Jadi ketika saya bertugas mengajar, terus suatu saat ada kejadian mungkin papan tulis rusak atau mungkin terjadi ada guru yang butuh ruangan lab, ya di situ saya harus manajemen waktu. Itu juga harus saya tingkatkan untuk memenuhi target dari angka 8 sampai 10 gitu paling ya, enggak ya. paling enggak 10. Tadi kalau kan ini dari sudah sampai 8 ya, kalau kan dampaknya itu kan dampak mungkin bila dari perilaku anak saja, apakah juga mengalami sampai signifikan sampai 8, sudah sampai 8 itu Pak, dengan waktu yang sedikit, dengan Pak Doi sudah berusaha memberikan materi tadi sebisa mungkin dengan metode Mbak Doi tadi. Ini dari perilaku anak-anak ini apakah sudah mencapai dari level 8 atau mungkin masih di bawahnya Pak Doi? Kalau untuk anak-anak itu sudah mencapai level 8. Ya, anak-anak itu antusias ketika memang saya Pak itu ya ini sibuk, iya saya sibuk, ini ada urusan sarana prasarana. Ya, anak-anak menunggu ketika anak-anak saya sudah longgar, pulang sekolah itu nunggu saya. Nunggu Pak, saya mau konsultasi. Kenapa? Saya ini banyak PR matematika dan saya belum mengerjakan tugas. Terus guru matematika itu Pak, istilahnya galak, saya takut. Akhirnya saya mediasi untuk bertemu, terus saya logikkan bagaimana agar anak ini bisa menyelesaikan keterlanjutan. Jadi anak-anak ini sudah merasa sangat nyaman ya kalau bersama Pak Doi seperti itu. Oke Pak Doi, tadi kendala pokoknya adalah bahwa ini tadi ya adanya tugas ganda dan jam yang sedikit. Mungkin solusi dari Pak Doi ini mungkin ada solusi atau ide-ide lain Pak Doi yang akan dilakukan agar ini ada. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat saya untuk saya mengajukan asisten di bidang sarana prasarana. Tujuannya apa? Tujuannya agar dalam saya mengerjakan tugas itu saya terbantu. Jadi di bawah saya ada sub yang mengerjakan tentang sarana prasarana. Dan itu pun sudah saya koordinasikan dengan kurikulum, dengan kepala sekolah agar saya mendapatkan. Namun kalaupun nanti saya di planning A saya tidak berhasil, katakanlah tidak bisa Pak itu karena nanti sudah menjadi tugas panjenengan. Saya harus berusaha maksimal dengan cara manajemen waktu saya. Jadi manajemen saya yang sudah lakukan ya utama itu. Jadi pagi sebelum saya pembelajaran itu saya sudah ngecek sarana prasarana. Itu pagi. Kalau sore sebelum saya pulang ke rumah atau sebelum saya pulang, walaupun sudah pembelajaran sudah saya juga ngecek. Jadi itu makanya biar nanti dalam proses itu saya tidak bingung. Jadi sudah pulang sekolah tapi saya masih ngecek sarana prasarana siap dia. Kalau sudah siap berarti saya baru. Sekali Pak Dito ya tentang planning sampai ada planning A dan planning B seperti itu. Kira-kira kapan ini Pak Dito planning A atau planning B yang Bapak Dito rencanakan nanti untuk bisa dilaksanakan? Ya rencana saya minggu-minggu ini ya saya awali hari Senin. Lebih cepat lebih baik ya, gitu ya Pak Dito. Kira-kira siapa Pak Dito yang dapat mendukung Pak Dito ini agar planning A dan planning B Pak Dito ini nanti bisa terlaksana? Kalau dukungan yang jelas saya sudah kolaborasi dengan satu kepala sekolah, dua wakil bidang kesiswaan, jadi yang urusan dengan siswa
Kenapa dengan bidang siswaan? Karena saya nanti ada jam mengajar. Jadi anak-anak ketika saya masuk sudah siap di kelas. Ya, terus yang ketiga adalah saya koordinasi dengan bidang kurikulum, bahwa memang bidang saya itu sangat pendek, tapi saya minta ke guru-guru kalau nanti ada waktu pembinaan dengan kepala sekolah atau mungkin jam upacara itu saya bisa menyelipkan materi-materi juga. Oke, Pak Ridhoi tadi berkolaborasi Iya. dengan semua warga sekolah seperti itu ya. Oke Pak Ridhoi, hebat sekali Pak Ridhoi hari ini proses coaching kita ya. Iya. Dan Pak Ridhoi juga kelihatannya juga sudah menemukan ide-ide baru Iya. untuk menyelesaikan permasalahan yang Iya. berkaitan dengan pembagian waktu untuk menyampaikan materi ke anak seperti itu. Gimana Pak Ridhoi perasaannya setelah mengikuti ini tadi proses ini tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan saya merasakan yakin akan rencana saya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Bapak Ridhoi, saya tunggu kabar baiknya ya. Ya. Mudah-mudahan nanti planningnya dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya sudah percaya pada saya. Oke. Saya akhiri Pak Ridhoi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu tadi proses coachingnya sama Pak Doi? Kelihatannya semua Alhamdulillah Bu Rahma, proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga Pak Ridhoi tadi sudah bisa mengeluarkan unek-uneknya, dan bahkan beliau juga sudah bisa menemukan solusi dengan ide-idenya beliau sendiri untuk dengan pertanyaannya dengan pancing tadi ya. dengan akhirnya ide-idenya bisa keluar begitu. Oke Bu, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi? Menurut penilaian saya itu Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga Ibu juga pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Ridhoi bisa dengan adanya pertanyaan yang Ibu utarakan tadi Bu coaching bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang Pak Ridhoi alami. Terus berdasarkan dengan pengamatan saya tadi Bu, di mana Ibu ini sudah menerapkan prinsip kemitraan sehingga coach merasa nyaman dalam mengungkapkan permasalahan yang ada di HPI selama ini yang beliau rasakan, dan juga dengan proses kreatif tadi dan memaksimalkan potensi yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Doi, sehingga coach mampu mengeluarkan ide-ide dari solusi permasalahan yang ya. Tentunya hal ini juga bisa tercapai Bu karena 3 potensi tadi yang sudah Ibu terapkan dengan alur kita dan secara rutin dalam kegiatan coaching tadi Bu, yaitu tujuan, identifikasi, terus rencana dan tanggung jawab. Terus dari catatan tadi Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, tadi yang mungkin ada yang ingin saya kembangkan lagi ya, yaitu ini memberikan pertanyaan berbobot begitu ya. Jadi nanti Tadi pertanyaannya sudah berbobot ya, yang mungkin bisa dikembangkan lagi agar ini ya potensinya itu lebih keluar lagi seperti itu. Demikian proses observasinya Ibu dari saya. Mudah-mudahan apa itu betul-betul sedang dan itu sama saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan lagi kita bisa ngobrol yang lebih lama lagi. Siap. Demikian yang dapat saya sampaikan itu. Mohon maaf waktunya Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.